Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini kita bisa bertemu dan kita bisa kembali bermuajahah dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kita menegakkan sholat isya berjamaah, dan insyaallah kita akan melanjutkan sejarah kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebenarnya sudah selesai pembahasan kita dari sejarah kehidupan beliau dari awal sampai akhir sejarah atau kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Ya, nah di sana sebagian para ulama membuat pembahasan sebagaimana dalam kitab yang kita bahas, yaitu beberapa hal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas beberapa hal di antara perkara-perkara tersebut. Di antaranya yang pertama adalah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini al-khasais al-Muhammadiyah. Kekhususan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya ini berlaku pada Nabi dan tidak pada selain beliau. Ya, baik selain beliau itu umat-umatnya atau selain beliau hatta para nabi dan rasul sebelum beliau. Apa saja hal tersebut? Di antaranya yang pertama adalah kenabian yang terakhir, ya, kenabian yang terakhir. Maka ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dibandingkan para nabi dan rasul yang sebelumnya. Tidak ada nabi dan rasul yang terakhir sebelum nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul terakhir sebelum nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Ya, rasul terakhir sebelum Nabi Muhammad Nabi Isa alaihi salam, dengan jarak kurang lebih 600 tahun, ya. Setelah wafatnya Nabi Isa baru muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Akan tetapi beliau adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Ya. Maka Rasul penutup para nabi. Kenapa disebut para nabi bukan penutup para rasul? Karena kalau nabi saja ditutup oleh kehadiran Nabi Muhammad, maka demikian pula Rasul lebih utama. Artinya Rasul juga ditutup, maka tidak ada kenabian apalagi kerasulan setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang mengaku menjadi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad, maka orang itu pendusta. Dan betapa banyak, dan Nabi juga sudah menggambarkan akan ada 30 orang yang mengaku nabi yang skalanya besar-besar, ya, dan mereka semua adalah pendusta. Di kita saja sudah banyak yang mengaku menjadi nabi, ya, di Indonesia ini, ya, dan tentunya semuanya pendusta, ya, semuanya berbohong. Bagaimana nanti kedatangan Nabi Isa di akhir zaman? Beliau datang bukan sebagai atau bukan sebagai nabi yang membawa risalah, ya. Nabi Isa turun mengikuti risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini kekhususan Nabi, yaitu kenabian yang terakhir kepada beliau. Maka jangan kita percaya bahwa kalau ada orang yang mengaku misalnya nabi, ya, jangan dipercaya, karena itu bohong, ya. Kemudian di antara kekhususan Nabi yang selainnya, yaitu wahyu yang terakhir, ya. Wahyu yang terakhir.
Wahyu itu apa yang disampaikan oleh Allah kepada para nabinya. Karena nabi adalah nabi yang terakhir, maka wahyu yang diturunkan kepada beliau juga wahyu yang terakhir. Tidak ada lagi wahyu setelah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa mengatur syariat dan lain sebagainya. Ya, sebagian orang percaya bahwa sebagian guru-gurunya, sebagian syekh-syekhnya atau imam-imamnya, kemudian kalau mimpinya bisa menjadi syariat sebagai wahyu, yang kalau disyariatkan bacaan tertentu maka dia akan ikut. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Syariat ini hanya turun kepada Nabi Muhammad SAW. Betul, mimpi Rasulullah adalah wahyu. Bahkan mimpi para nabi dan rasul adalah wahyu. Makanya ketika Nabi Ibrahim mimpi bahwa beliau menyembelih anaknya Nabi Ismail, maka beliau paham bahwa mimpi ini adalah wahyu, maka beliau sampaikan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Dan begitu pula Nabi di awal-awal kenabian, sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah sering bermimpi. Mimpinya melihat fajar subuh. Mimpinya melihat fajar subuh, ya. Dan tidak ada lagi wahyu kecuali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bentuk mimpi, dalam bentuk ilham, dalam bentuk apapun. Ya. Hanya saja mimpi yang benar itu ada, mimpi yang benar yang terus menerus Allah berikan kepada hamba-hambanya sebagai pertanda, sebagai berita gembira, sebagai peringatan, boleh jadi itu benar dan ada. Tapi itu bukan wahyu yang bisa membuat atau mengubah syariat. Ya. Sebagian orang, kenapa baca zikir ini, zikir itu? Saya dapat zikir ini dari guru saya. Gurunya dapat dari mana? Katanya dia mimpi, diajarin oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, zikir ini, zikir itu, maka dia amalkan. Nah, ini tidak bisa jadi patokan, ya, tidak bisa menjadi patokan. Kata Umar bin Khattab, ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, inna unasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia, ini kata Umar bin Khattab, di masa Nabi itu mengambil dari wahyu yang turun kepada Rasulullah. Artinya kalau ada perselisihan, ada persengketaan, datang ke Rasulullah, maka percaya sama Rasulullah. Kenapa? Karena yang beliau putuskan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Wa annal wahya qad inqata. Dan sesungguhnya wahyu sudah terputus sekarang. Ini kata Umar di zamannya beliau. Wa innama na'khudhukumul an bima dhahara lana min a'malikum. Sekarang kita mengambil dari kalian apa yang tampak dari kalian. Artinya memutuskan dengan sesuatu yang tampak. Nggak bisa lagi lihat isi hati seseorang. Di zaman Nabi, yang kelihatannya benar ternyata dia yang salah, atau yang kelihatannya salah ternyata dia yang benar. Nabi tahu dari mana? Dari wahyu. Seperti ada seorang yang berjihad di medan pertempuran, kemudian dengan sangat gagah berani, orang-orang sahabat sudah bilang, dia pasti syahid, pasti masuk surga. Tapi kata Nabi apa? Dia di neraka. Ada sahabat yang penasaran ngikutin orang itu. Ternyata benar. Dia memang di medan pertempuran dengan sangat gagah beraninya. Kemudian dia terluka, kesakitan, tidak kuat menahan sakit, dia bunuh diri. Dia bunuh diri di medan jihad. Ya, maka sahabat itu langsung benar. Sungguh benar apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Dari mana taunya? Dari wahyu. Maka kata Umar, sekarang wahyu sudah terputus. Bagaimana kita memutuskan di antara kalian dengan apa yang tampak, apa yang kelihatan? Nggak bisa apa namanya? Nggak bisa mengukur hati seseorang. Ya. Faman adhara lana khairan aminnahu wa qarrabnahu.
Siapa yang menampakkan kebaikan, kami percaya dan kami dekati dia, kata Umar bin Khattab. Walaisa ilaina min sariratihi syai'un, dan kita nggak bisa ngelihat sariratihi, hatinya sedikit pun juga. Allah yuhasibuhu fi sariratihi, Allah lah yang menghisab dia dalam urusan hatinya, urusan Allah, ya. Wa man adhara lana su'an lam na'manhu wa lam nusaddiqhu. Sebaliknya, siapa yang menampakkan kejelekan, kita enggak percaya sama dia dan kita enggak akan membenarkannya. Wa in qala inna sariratahu hasanah. Walaupun dikatakan, oh orang itu hatinya sih baik, walaupun penampilannya enggak baik, yang dilakukan enggak baik, tapi hatinya baik, kita enggak bisa, kata Umar. Kenapa? Karena wahyu sudah terputus. Yang tahu isi hati manusia Allah dan manusia itu sendiri. Hatta bahkan kita manusia juga nggak tahu kadang-kadang hati dia bagaimana. Ya, maka Nabi diberi wahyu, maka wahyu sudah terputus, tidak ada lagi wahyu terakhir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini jangan percaya kita kalau ada orang mengatakan turun wahyu sama dia. Hati-hati. Ya. Kemudian di antara kekhususan Nabi, matanya tertidur tapi hatinya tidak. Ya, matanya tertidur tapi hatinya tidak. Kata Nabi kepada Aisyah, ya Aisyah, inni aini tanamani wa la yanamu qalbi. Wahai Aisyah, ini riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wahai Aisyah, sesungguhnya mataku keduanya terpejam, tertidur, tapi hatiku tidak tertidur. Hati Nabi tetap awas, tetap terjaga walaupun mata beliau tertidur. Ya, ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita ya tidur terus, ya matanya, ya hatinya, ya akalnya, ya kadang susah dibangunin juga, ya karena saking ngantuknya. Kemudian di antara kekhususan Nabi menikah dengan lebih dari 4 wanita. Ya. Menikah lebih dari 4 wanita. Ini kekhususan Nabi. Nanti kita akan bahas istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhan Nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuk. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan untukmu istri-istrimu yang telah engkau berikan maharnya dan budak-budak yang ada yang engkau miliki. Dan ketika itu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ada 9 istri beliau ketika ayat ini turun. Dan ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau kita perhatikan kembali sirah nabawiyah yang sudah pernah kita bahas, ya kebanyakan pernikahan Nabi atau bahkan hampir semuanya bukan semata-mata dari hawa nafsu beliau, ada tujuan-tujuannya. Dengan Khadijah lebih tua, maka tujuan utamanya adalah dakwah. Khadijah pun ingin membantu dakwah Nabi, Nabi pun senang Khadijah membantu dakwahnya. Dengan Aisyah, tujuannya bagaimana agar erat hubungannya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana dengan Hafsah juga demikian, anaknya Umar bin Khattab yang merupakan istri Nabi. Sebagian istri Nabi tawanan-tawanan perang mereka, tawanan-tawanan perang Nabi seperti Sofiyah binti Huyai, ya. Sebagian lagi datang kepada Nabi untuk menawarkan dirinya. Sebagian lagi orang yang sudah tua. Sebagian lagi diberikan, ada budak yang diberikan seperti Maria Al-Qibtiyah dan seterusnya, ya. Ini khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun umat Nabi Muhammad, umat Islam, laki-lakinya tentunya berapa istri maksimal, Pak? 4, ya. Berani, Pak? 4 istri maksimal, ya. Kalau mau tambah, ya diceraikan yang 1, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa.
Apabila engkau khawatir engkau bisa berbuat hal yang kurang baik kepada anak-anak yatim, fankihu ma taba lakum minan nisa, maka nikahilah wanita-wanita yang baik-baik. Masna wa sulasa wa rubah, baik 2 orang, 3 orang ataupun 4 orang. Ini maksimalnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Tapi kalau kalian takut tidak bisa adil, maka cukup 1 saja. Au ma malakat aymanukum, atau budak-budak yang kalian miliki. Dzalika adna alla ta'ulu, yang itu lebih dekat kalian tidak berbuat kezaliman. Ya. Kita masuknya yang takut semua ini, Pak. Fa in khiftum, kalau kalian takut tidak berbuat adil, 1 saja. Maka ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan bahas tentang ini juga. Kemudian di antara kekhususan Nabi yang lainnya adalah berpuasa wisol tanpa berbuka. Berpuasa wisol tanpa berbuka. Dan ini khusus untuk Nabi. Kita nggak boleh. Maksimalnya kita itu buka plus sahur, maksimalnya. Boleh kita buka plus sekalian sahur. Jadi sekarang puasa, maghrib nggak buka, isya nggak buka, terus sahur sekalian buka puasa lagi. Maksimalnya begitu. Ya, adapun sengaja wisol memutus atau menyambung puasa 2 hari 3 hari cuma sekali buka, ini tidak boleh bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun merasa kuat saya Ustaz, jangan kuat saya Ustaz, nggak buka puasa, ya. Tapi nggak boleh, kita nggak boleh. Ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil wisal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari puasa wisal. Qalu innaka tuwasil, kata sahabat, ya Rasulullah, engkau berpuasa wisal, kenapa melarang kita juga berpuasa wisal? Qala innakum lastum kahayati, kata Nabi, kalian tidak seperti kondisiku. Kondisi kalian tidak seperti kondisiku. Innallaha Innallaha habbaba ilayya yut'imuni wa yuskin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku makanan dan memberikan kepadaku minuman. Wa qala Yazid, inni abaitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Sesungguhnya aku seperti itu karena Tuhanku memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Jadi walaupun nanti ada beberapa tafsiran tentang itu, yang disebut makan dan minum itu apa, ya, ada yang mengatakan betul-betul dikenyangkan dan dihilangkan rasa hausnya Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun beliau berwisal. Yang kita nggak seperti itu, walaupun nggak makan begitu dikenyangkan. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan ya nih Nabi betul-betul bisa seperti itu karena nikmatnya beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kan kalau sudah nikmat dengan sesuatu kadang lupa dengan makan minum. Banyak orang main game berhari-hari nggak makan nggak minum kuat. Anak-anak muda itu, tapi nggak boleh yang seperti itu. Intinya orang kadang-kadang nggak makan nggak minum kuat kalau dia sudah senang nikmat dengan hal tersebut. Ya. Maka begitulah Rasulullah dalam puasanya. Maka beliau berwisal, adapun tidak boleh umatnya, tidak boleh kita puasa seperti itu, puasa wisal. Ya. Kemudian di antara kekhususan Nabi, dan ini juga kekhususan bagi Ahlul Bait, yaitu keluarga dan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh menerima harta sedekah atau harta zakat, tidak boleh. Walaupun memang dia mustahik zakat, tapi nggak boleh. Ya, fakir miskin dikasih sedekah, Ahlul Bait nggak boleh. Walaupun dia punya utang dikasih sedekah, dikasih zakat nggak boleh. Hadiah boleh.
Ya, hadiah boleh. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim wa fi sahihain min hadis Abi Hurairah, dari Abu Hurairah beliau mengatakan, akhadha al-Hasan ibn Ali tamratan min tamri sadaqah faja'alaha fi fihi. Satu hari Hasan bin Ali, ini cucu Nabi, ya, memakan kurma sedekah. Masih kecil, waktu itu masih kecil, karena dia nggak tahu apa-apa. Faja'alaha fi fihi, maka dimasukkan dalam mulutnya, sudah di mulutnya, dan Rasulullah melihat itu, melihat Hasan bin Ali memakan kurma sedekah, kurma sedekah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kih irmi biha amma alimta anna la na'kul sadaqah. Kih, ya, suruh dibuang gitu ya, keluarkan. Irmi biha, muntahkan lagi kurma itu. Tidakkah engkau tahu bahwa kita itu tidak makan harta sedekah? Ya, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi di antara kekhususan Nabi tidak memakan, dan ini berlaku untuk ahli baitnya, ya, tidak memakan harta sedekah, tidak memakan harta zakat. Boleh hadiah. Nabi di semasa hidup menerima hadiah, dan beliau memakannya kalau itu makanan dan memanfaatkannya kalau itu berupa bukan makanan. Kadang baju, ada yang ngasih hewan, ada yang ngasih uang. Kalau hadiah diterima. Tapi kalau sedekah atau zakat, Nabi tidak terima. Nabi akan salurkan kepada orang-orang yang memang menjadi mustahiknya. Dan ini berlaku bagi ahlul bait, keluarga Nabi, walaupun dia mustahik zakat. Tapi nggak boleh menerima harta dari zakat atau sedekah. Kalau zakat kita tahu harta yang memang orang keluarkan untuk menggugurkan kewajiban zakatnya. Adapun sedekah, harta yang dikeluarkan untuk orang yang miskin, yang berkebutuhan. Beda dengan hadiah. Hadiah itu nggak mesti miskin. Kita ngasih sama tetangga kita sebagai hadiah, maka hadiah. Kita ngasih sama orang tua kita, belum tentu orang tua kita miskin, hadiah. Bahkan lebih kaya, kita mungkin ngasih sama tetangga kita, padahal tetangga kita lebih mampu daripada kita. Namanya hadiah, boleh-boleh saja. Tujuannya untuk apa? Menimbulkan saling kecintaan satu dengan yang lainnya. Adapun sedekah diberikan kepada orang yang tidak mampu untuk membantu kebutuhannya, itu sedekah. Kalau yang wajib namanya zakat, ya. Maka keluarga Rasulullah dan Rasulullah tidak memakan harta sedekah. Dan ini boleh, yang kalau selain Nabi dan keluarganya boleh. Ya, maka ini harusnya habaib itu tidak menerima zakat, ya, dan tidak, atau menerima tapi tidak memanfaatkan harta zakat tersebut, kecuali dia salurkan kepada yang memang berhak untuk menerimanya. Kemudian di antara kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya adalah kewajiban sholat malam untuk Rasulullah. Rasulullah ini wajib mengerjakan sholat malam, ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, wahai yang berselimut, yaitu Nabi, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari kecuali sedikit, nisfahu aw inqus minhu qalila, setengah malam atau kurangi sedikit lagi dari itu. Ya, ini kewajiban sholat malam bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya beliau nggak pernah meninggalkan sholat witir. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Nabi sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak, sampai kakinya sakit-sakit karena mengerjakan apa? Sholat malam. Kita kakinya sakit gara-gara makan enak, ya, asam urat. Kakinya sakit-sakit, asam urat, ya. Kemudian di antara kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, tidak ada harta warisan. Nabi tidak mewariskan hartanya. Kalau ada harta peninggalan Nabi, maka dijadikan sebagai sedekah untuk umatnya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, anna azwajan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hina tufiya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aradna
ayyab'asna Utsman ibn Affan ila Abi Bakar. Sesungguhnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka ingin untuk mengirimkan utusan, yaitu Utsman bin Affan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Fayas'alnahu mirasahunna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin menanyakan tentang harta warisan mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian istri-istri Nabi. Qalat Aisyah lahunna, maka ketika ngumpul-ngumpul itu Aisyah lihat dan berkata kepada mereka, "Alaisa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nurathu ma tarakna fa huwa shadaqah." Bukankah Rasulullah sudah pernah bersabda, la nurath, kita tidak mewarisi, para nabi tidak mewarisi. Dan ini berlaku untuk semua nabi dan rasul. Mereka tidak mewarisi harta-harta mereka kepada anak-anak cucu mereka. Ya, ma tarakna fa huwa shadaqah. Apa yang kami tinggalkan maka jadi sedekah. Sedekah bagi umatnya. Ini kekhususan Nabi. Kalau kita enggak ya, artinya kita punya harta, kalau ada harta peninggalan maka diwariskan, dibagi sesuai dengan hukum waris Islam. Tapi harta Rasulullah tidak. Jadi harta-harta yang ditinggalkan Rasulullah maka beliau sedekahkan, sedekah bagi umatnya. Tidak ada diwariskan kepada istrinya, kepada anaknya Fatimah, atau kepada pamannya, mungkin ada Asobah, waktu itu masih ada paman beliau Abbas, ya, tidak diwariskan. Ya. Kata Nabi dalam hadis yang lain, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilm, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi para nabi itu mewariskan apa? Mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya, mengambil warisan nabi itu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ya, ini para ulama. Maka disebut ulama itu apa? Ahli warisnya para nabi. Karena mereka mengambil warisan nabi, yaitu ilmu yang bermanfaat untuk urusan akhirat. Baik itu akidah, baik itu tentang ibadah, baik itu tentang dakwah, baik itu tentang akhlak, tentang muamalah, dan semua permasalahan agama. Ya. Kemudian di antara kekhususan Nabi SAW menikah tanpa mahar pada orang yang menghibahkan dirinya. Kalau tidak salah ini kisah tentang istri Nabi Juwairiyah. Beliau menghibahkan dirinya untuk Nabi, dinikahi dan tanpa mahar. Dan Nabi menyetujuinya dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan wa imra'atan mu'minatan, dan seorang wanita mukminah iwahabat nafsaha lin nabi, ketika dia menghibahkan dirinya kepada Nabi, in aradna nabiyyu ayastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin. Kalau Nabi mau menikahinya silahkan, khalisatan laka min dunil mu'minin, dan itu khusus bagimu min dunil mu'minin, tidak untuk orang-orang beriman yang lainnya. Yang lain nikah harus pakai mahar, apapun maharnya, sekecil apapun maharnya mesti ada. Ya, mahar itu yang bisa diukur dengan uang. Ya, yang diperbolehkan jadi mahar itu diukur sesuatu yang bisa diukur dengan uang. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Ya. Maka Nabi dikhususkan bagi Nabi boleh. Ya. Walaupun banyak pernikahan Nabi pakai mahar sebenarnya. Dan standarnya mahar Nabi itu 400 dirham. 400 dirham. Ya. 1 dirham itu kurang lebih 3 gram perak. 3 gram perak. Maka 400 dirham itu 400 kali 3 1200 gram perak, 1,2 kilo perak. Perak itu 1 gramnya berapa? Kalau emas mahalnya, kalau perak katanya 20-an ribu, 20 ribuan. Hah? 16 ribu, 16 ribu.
16.000 kali 1.200 berapa? Berapa puluhan atau belasan? 16 kali 12 19 juta 200 ya, 20 juta ya. Dalam beberapa pernikahannya mahar Rasulullah kepada sebagian istri-istrinya segitu 200 juta 20 juta. Pernah sekali 400 dinar, tapi dibayarin Raja Najasyi. Ini ketika pernikahan dengan Zainab, nanti kita bahas Zainab binti Jahsy. Zainab ini ikut hijrah ke Habasyah. Di sana suaminya meninggal. Habasyah itu di Afrika, di Ethiopia. Kemudian Nabi menikahinya pakai wakil. Kalau dulu nggak ada online ya, dari info-info saja, nggak bisa video call ya, tapi bisa diwakilkan. Dan yang kasih maharnya adalah Najasyi sebanyak 400 dinar. 400 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Nah, kalau dinar emas, maka 400 dinar berapa Pak? Enggak, emasnya dulu berapa gram dulu? 400 dinar kali 4,25 1.700 deh. 1.700 gram emas kali 1 juta berapa sekarang? 350 berapa? 1.700 kali 1.350 mm-an betul 2,3 M. Masya Allah. Jadi masjid satu 2,3 M ya, dibayar Raja Najasyi. Tapi kebanyakannya yang beliau bayarkan dari 400 dirham. Pada beberapa pernikahan 400 dirham. Ini diantara kekhususan Nabi. Yang lainnya, istri-istri beliau tidak boleh dinikahi orang lain setelah beliau wafat. Ini juga kekhususan Nabi ya. Dan memang mereka juga tidak mau lagi menikah sebagiannya. Dan memang ini hukum bagi istri Nabi. Maksudnya fikih, hukum fikih bagi istri Nabi, bukan hukuman ya. Hukum fikih bagi istri-istri Nabi SAW ya, tidak boleh dinikahi oleh orang lain setelah wafat. Statusnya seperti menikahi ibu, haram hukumnya. Kata Allah dalam surat Al-Ahzab, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih berharga bagi orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu orang-orang beriman. Hukum nikah sama ibu gimana? Sama ibu sendiri haram, nggak boleh. Maka menikahi istri Nabi haram hukumnya. Maka tidak ada istri-istri Nabi yang menikah setelah ditinggal dengan Nabi SAW. Adapun selain itu maka ya tentunya boleh ya. Seorang istri ditinggal meninggal suaminya atau dicerai suaminya kemudian menikah lagi boleh. Tapi kalau dia nggak mau ya boleh juga terserah ya. Cuman dilarang menikah lagi nggak boleh. Bapaknya sebelum meninggal wasiat, Bu kamu nggak boleh nikah lagi ya Bu. Nah, wasiatnya batal demi hukum misalnya ya, batal, nggak boleh wasiat yang bertentangan dengan syariat ya. Walaupun itu wasiat maka tidak boleh ditunaikan ya. Tapi kalau memang dari sang istri memang nggak mau nikah lagi, boleh-boleh saja. Tapi kalau dilarang tidak boleh ya. Nah, tapi kalau istri-istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh orang-orang lain sepeninggal Rasulullah SAW. Kemudian kita masuk pembahasan siapa istri-istri Nabi SAW. Ya. Yang pertama, istri yang pertama beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ini wanita pertama yang beriman. Bahkan manusia pertama yang beriman. Abu Bakar belum waktu itu beriman.
Karena Rasulullah langsung ketemu Khadijah dan Khadijah langsung beriman. Ya, bahkan manusia atau orang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau istri Rasulullah yang pertama dan yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Aisyah cemburu ketika di Madinah Khadijah udah wafat, Nabi masih sering untuk ingat-ingat Khadijah. Ya. Kemudian yang kedua Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah ini anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Dinikahi ketika kecil namun baru berumah tangga setelah di Madinah. Dan ini boleh hukumnya, dan ini tidak kekhususan Nabi. Ya, boleh hukumnya menikahi wanita yang kecil namun tidak untuk digauli sebelum dia balik tentunya. Sebagaimana Nabi menikah dengan Aisyah ketika kecil dan baru berumah tangga ketika di Madinah setelah balik. Ya. Kemudian yang ketiga Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ini juga dinikahi Nabi ketika di Mekah setelah wafatnya Khadijah. Ya, jadi ada sahabat Nabi yang melihat, ya Rasulullah wafat Khadijah, tentunya butuh orang yang bisa melayani beliau, apalagi masih dakwah, masih betul-betul butuh sosok Nabi SAW dan masih dalam kondisi yang sangat genting, yang kritis. Ya. Nabi butuh orang. Aisyah masih kecil, belum bisa apa-apa. Ya, dan Nabi pun belum berumah tangga dengan Aisyah ketika itu. Kemudian ada sebagian sahabat yang kemudian menawarkan Saudah binti Zam'ah ini kepada Nabi dan dalam keadaan janda. Ya, Saudah binti Zam'ah ini dalam keadaan janda kemudian ditawarkan dan Nabi menyetujuinya. Dan beliau orang yang sabar, yang banyak ibadah. Bahkan Saudah ini ketika Nabi di Madinah dan sudah berumah tangga dengan Aisyah, Saudah menyerahkan harinya kepada Aisyah. Ya sudah, biar saya sibuk ibadah saja. Ya, karena beliau juga sudah tua juga. Kemudian diserahkan harinya, giliran harinya, karena Nabi istri yang banyak, di antara adabnya harus menggilir hari yang adil. Nabi menyerahkan harinya kepada Aisyah. Saudah menyerahkan hari gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang keempat Hafsah binti Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ya, dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi setelah dicerai oleh suaminya yang musyrik, maka Hafsah ini Umar menawarkan Hafsah. Pertama nawarin sama Utsman bin Affan. Ya, Utsman nanti tak pikir-pikir dulu katanya. Selang berapa hari dijawab, saya sekarang belum pengen nikah lagi. Kemudian ditawarkan lagi kepada Abu Bakar. Abu Bakar diem aja. Umar nawarin diem aja, nggak jawab apa-apa. Dan Umar lebih dongkol, karena nawarin nggak dijawab itu kan lebih dongkol daripada yang dijawab walaupun nggak dongkol juga. Selang berapa lama kemudian ternyata Hafsah dipinang oleh Rasulullah SAW. Dalam walimah Abu Bakar bilang, mungkin dulu ketika kamu ngomong dan aku nggak jawab apa-apa, dongkol. Betul, kata Umar, dongkol. Kata Abu Bakar, tidaklah saya melakukan demikian kecuali karena saya tahu Nabi pernah menyebut-nyebut Hafsah. Ya, sehingga Abu Bakar nggak mau mendului Nabi SAW. Maka akhirnya dinikahilah Hafsah. Kalau sekarang kita ke Madinah, ke Masjid Nabawi sekarang, kita lewat makam Rasulullah. Jadi makam Rasulullah itu misalnya ini kiblatnya di Madinah, makam Rasulullah ada di sana. Itu makam Rasulullah. Biasa orang lewat dari sini, keluar pintunya sini. Biasanya begitu. Di depan makam Rasulullah di sininya ini
ada jendela yang terbuka terus, nggak pernah ditutup itu jendela. Ada yang mengatakan itu jendela Umar, atau mengatakan itu jendela Hafsah. Jendela itu tidak pernah ditutup sampai dari 1400 tahun lalu sampai sekarang. Ada ceritanya. Dulu gang ini rumahnya Hafsah. Situ rumahnya Aisyah, tempat Rasulullah dikuburkan. Di sini rumahnya Hafsah, jadi mepet. Ya. Di zaman Umar mau ada perluasan. Perluasan ini akan kena rumahnya Hafsah. Maka Umar ngelobi anaknya, kita mau menghancurkan rumahmu. Untuk apa? Untuk diperluas Masjid Nabawi. Nggak muat, orang sudah makin banyak yang masuk Islam di zaman Umar. Hafsah nggak mau, nangis, nggak mau rumahnya. Tempat yang saya dekat dengan Nabi SAW. Padahal Aisyah aja mau untuk diinikan rumahnya. Selang berapa lama? Nggak mau. Selang berapa lama? Akhirnya melunak juga Hafsah. Tapi perjanjiannya, saya maunya pindah ke rumahnya Abdullah. Rumahnya Abdullah itu di sininya. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab juga. Kenapa? Ini sekarang jadi masjid. Situ kubur Nabi. Sekarang nanti ini mau jadi masjid karena ini. Ya, di sini berarti sekarang rumahnya siapa? Hafsah. Saya mau buka jendela saya terus biar saya bisa melihat kekasih saya kan. Itu Rasulullah yang dikuburkan ada jarak sekarang. Ya sudah, diiyakan oleh Umar bin Khattab. Maka jadilah itu rumahnya Hafsah di sini jalan perluasan Masjid Nabawi, di situ kubur Nabi. Yang sekarang kalau kita melihat di belakang kubur Nabi itu jendelanya sampai sekarang nggak pernah ditutup. Jadi dibuka terus 1400 tahun nggak pernah ditutup. Ya, ini karena Umar berjanji demikian kepada Hafsah. Ya, kapan-kapan kalau ke sana bisa dilihat. Kalau kita makam Rasul di belakangnya, ya, ada satu tembok, ada jendelanya yang nggak pernah walaupun sananya bukan rumah sekarang. Ya, sananya ya yang lain sudah. Nah, ya tembok juga, ruangan juga. Kemudian yang kelima, Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Ini mantan istrinya Abu Salamah. Meninggal Abu Salamah saat perang Uhud. Kisah yang terkenal, Ummu Salamah ketika Abu Salamah wafat diajarkan doa sama Nabi. Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan balasan atas musibah yang menimpaku dan ganti dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, siapa orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Orang yang pertama kali berhijrah, orang yang pertama kali berjihad, berhijrah, keluarga yang pertama kali berjihad bersama Nabi, bersamamu, dan mati di jalan. Siapa yang lebih baik darinya? Ya, tapi diucapkan oleh Ummu Salamah, tetap diucapkan. Selang berapa lama ternyata dia dipinang oleh Rasulullah SAW, yang tentunya jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Ya. Maka ini Ummu Salamah binti Abi Umayyah, di antara istri Nabi SAW. Ya. Kemudian yang keenam, Zainab binti Khuzaimah. Ini juga di antara istri Nabi, dikenal sebagai Ummul Masakin. Dia suka ngasih orang-orang miskin, dan Nabi tertarik dengan akhlaknya itu. Ya. Namun beliau radhiyallahu taala anha wafat ketika Nabi masih hidup. Ya, jadi Zainab binti Khuzaimah ini enggak lama dengan Nabi, wafat ketika Rasulullah masih hidup. Kemudian yang ketujuh, Juwairiyah binti Harits. Ini yang tadi, yang menyerahkan dirinya, dan memang beliau seorang ahli ibadah. Ya, dalam satu hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Abbas, an Juwairiyah radhiyallahu taala anha, tentang Juwairiyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW kharaja min indiha bukratan hina shalat subuh.
Nabi SAW pernah keluar untuk sholat subuh dari rumahnya Juwairiyah. Jadi giliran di rumahnya Juwairiyah keluar sholat subuh. Wahya fi masjidiha, dan Juwairiyah masih di tempat sholatnya. Tsumma raja'a ba'da an adha. Nabi pulang sudah duha. Berarti kurang lebih dari sholat subuh sampai duha mungkin sekitar 2 jam. Pas Nabi pulang, wahya jalisah, dia masih ada di situ. Juwairiyah masih ada di tempatnya sholat, zikir, baca Quran, ibadah dan lain sebagainya. Mazilta alal hal allati faraktaki alaiha. Kata Nabi, mazilti alal hal allati faraktaki alaihi. Kamu masih di kondisi yang tadi aku pergi, sekarang masih seperti itu? Qalat na'am, kata Juwairiyah, iya ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, laqad qultu ba'daki arba'a kalimat salasa marrat. Aku akan ajarkan kepadamu 4 kalimat. Salasa marrat, ucapkan ini 3 kali. Lau zinta bima qulta mundul yaum lawazan tahunna, atau lawazan tihunna. Kalau 4 kalimat ini ditimbang dengan apa yang zikir-zikir yang kamu baca dari mulai kamu pergi, saya pergi tadi sampai ini 2 jam itu, cuman baca 4 kalimat ini 3 kali, itu bisa setara dengan zikir yang kamu baca 2 jam tadi. Ya. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Yang ini kita kenal sebagai diantara bacaan zikir pagi dan petang. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah, segala puji baginya. Adada khalqih, sebanyak ciptaannya. Wa ridha nafsih, sebanyak keridhaan jiwanya, keridhaan dirinya. Wa zinata arsyih, seberat arsy-Nya. Wa midada kalimati, dan sebanyak kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Ini berkenaan atau zikir ini asbabul wurudnya dari apa yang dilakukan oleh Juwairiyah binti Harith radhiyallahu taala anha. Kemudian yang ke-8 istri Nabi yang lainnya adalah Ummu Habibah. Nama aslinya adalah Romlah binti Abi Sufyan. Anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini penggantinya Abu Jahal, memimpin orang-orang Quraisy. Tapi nanti dia berimannya setelah Fatu Makkah. Tapi anaknya dari awal sudah beriman. Romlah ini dari awal sudah beriman. Namanya Ummu Habibah, ya. Namanya adalah Romlah ini yang dinikahi Nabi ketika hijrah ke Habasyah melalui Najasyi dengan mahar 400 dinar. Ya, maharnya 400 dinar. Berapa M tadi Pak? 2,3 M. Masya Allah. Kemudian yang ke-9 Zainab binti Jahsh, ya. Zainab binti Jahsh ini dinikahi oleh Nabi setelah diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini orang menganggapnya sebagai anak angkatnya Nabi, ya. Yang kemudian sebelum ayat tentang itu turun, orang menjadikan anak angkat seperti anak sendiri. Binnya jadi Zaid bin Muhammad. Kemudian dapat warisan. Sebagaimana kalau dia cerai sama istrinya nggak boleh dinikahi, karena seperti nikahi mantu sendiri, ya, nggak boleh. Tapi Allah menghapus hukum itu, sehapus-hapusnya. Bahkan Allah menikahkan Rasulullah dengan Zaid bin Harithah. Artinya anak angkat, kita ngebantu anak yatim boleh-boleh saja, merawat mereka bahkan kebaikan besar, tapi dia tetaplah dia. Tidak boleh kita membinkannya kepada siapa? Kepada kita, nggak boleh. Dia tetaplah orang lain. Maka Nabi menikahkan Zainab binti Jahsy dengan Allah menikahkan Zainab dengan Nabi SAW. Ya, maka Zainab pernah berbangga di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Kalian dinikahkan oleh keluarga-keluarga kalian. Saya dinikahkan oleh Allah dari langit yang ke-7 katanya. Ya, dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan, "Falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha."
Ketika selesai Zaid urusannya dengan Zainab, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau ya Muhammad dengannya, yakni dengan Zainab binti Jahsh. Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim, agar nanti orang-orang beriman tidak mendapatkan perasaan gak enak kalau mereka menikah dengan bekas istri dari anak-anak angkat mereka. Idza qadaw minhunna watara, kalau urusan mereka sudah selesai masa iddah dan lain sebagainya, boleh dinikahi oleh ayah angkatnya, karena anak angkat bukanlah anak kandung, nggak boleh diberikan orang lain, ya. Wa kana amrullahi maf'ula, dan perintah Allah itu terjadi. Kemudian yang ke-10, Sofiyah binti Huyai dinikahi dengan mahar kebebasannya. Sofiyah binti Huyai ini tawanan perang Khaybar. Dulunya orang Yahudi, bapaknya pemimpin Yahudi Khaybar, ya, Huyai bin Akhtab. Setelah perang selesai, Sofiyah bagian dari tawanannya. Dinikahi Nabi dengan mahar, dia dibebaskan dari perbudakan. Jadi nikah sudah merdeka, ya. Dan beliau di antara istri Nabi SAW. Kemudian yang ke-11, Maimunah binti Haris. Maimunah binti Haris dinikahkan setelah umroh qadha. Setelah umroh, sudah tahun-tahun ke-8, tahun ke-9. Ini adalah bibinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya. 11 ini yang disepakati, ya. Maka kita sering dengar Nabi istrinya 11, sering dengar juga 9. Nah, 11 ini yang disepakati sebagai istri. Kalau yang bilang 9 karena 2 meninggal sebelum Nabi meninggal. Siapa tadi? Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. 2 ini meninggal sebelum Nabi meninggal, mereka duluan meninggal. 9 istri ketika Nabi meninggal, meninggalkan 9 istri. Jadi kita sering mendengar istri Nabi 9, ada juga bilang 11. Ini nggak bertentangan. Ini yang disepakati sebagai istri Nabi SAW, ya. Ada beberapa riwayat Nabi menikahi, tapi ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Ada juga yang bukan dinikahi tapi budak yang digauli, boleh menggauli budak, ya. Ada 2, nanti ini belum, ya. Ini yang tidak disepakati kesahihannya. Ada ulama yang tidak mensepakati kesahihan hadisnya, sisanya. Wanita dari Bani Kilab, tidak disebutkan siapa namanya. Shanba binti Amr al-Ghifariyah, bahkan dikatakan dicerai oleh Nabi SAW setelah anaknya Nabi Ibrahim namanya wafat, ya. Maka dia komentar kalau Muhammad ini Nabi, anaknya nggak bakal wafat. Jadi komentar yang salah, maka dicerai oleh Nabi SAW, ya. Kemudian ada Urbah binti Jabir al-Kilabiyah, dicerai karena justru minta perlindungan pada Allah dari Nabi. Masya Allah. Ketika mau ketika dinikahkan disebutkan, ya, dan tapi sebagai ulama berpendapat ini hadisnya tidak sahih, ya. Ketika Nabi menjulurkan tangannya, maka orang itu mengatakan a'udzubillah, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang ini. Minta perlindungan kepada Allah dari Nabi, bayangkan. Maka langsung dicerai oleh Nabi SAW, ya. Aliyah binti Libyan ini juga disebutkan dicerai oleh Nabi karena ada cacat pada fisiknya yang tidak ditampakkan, ya. Dan ini boleh, orang menikah ada satu cacat ternyata tidak tahu, kemudian dibatalkan pernikahannya, boleh, ya. Yang baik laki-laki maupun perempuannya. Nah, 17 yang ke-18 ini budak Nabi, Maryah al-Qibtiyah, orang Mesir, suku Qibti, dihadiahkan oleh Raja Maukukis, Raja Mesir pada saat itu kepada Nabi. Dan ini adalah ibunya Ibrahim. Ibrahim anaknya Nabi SAW, tapi wafat juga ketika masa persusuan, ya. Kemudian yang ke-18 Rehanah binti Zaid.
Ini juga tadinya orang Yahudi, tawanan, tapi dia nggak mau dibebaskan oleh Nabi. Awalnya ketika ditawan masih benci dengan Islam. Akhirnya dia dinikahkan oleh Nabi setelah dia mau masuk Islam. Disebutkan bahwa dia dimerdekakan dan dinikahkan oleh Nabi SAW. Namun dia wafat sepulang haji wada. Sebelum Nabi meninggal duluan dia, Raihanah binti Zaid. Ya. Ada yang mengatakan beliau tidak menjadi istri, tapi tetap statusnya sebagai budak walaupun sudah masuk Islam ketika itu. Ya. Yang 11 tadi itu yang disepakati. 9 ada 2 yang meninggal duluan. Sisanya ini ada 2 yang sebagai budak Nabi. Ya. Sisanya ada yang mengatakan dicerai, ada yang mengatakan hadisnya tidak sahih tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya terakhir anak-anak Rasulullah SAW. Ya. Anak laki-laki beliau ada 4. Semuanya meninggal. Bayangkan, Nabi punya anak laki-laki 4, meninggal semua. Sejak kecil semuanya. Qasim Abdullah Tahir ini meninggal ketika kecil, dan semuanya ini dari Khadijah, anak dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang keempat Ibrahim, ini anak dari Maria Al-Qibtiyah, meninggal juga masih dalam usia belasan bulan, tapi ini sudah di Madinah, dikuburkan di Baqi. Ya. Dan ketika meninggal kemudian dikuburkan ada gerhana bulan. Maka Nabi mengatakan gerhana itu bukan karena lahir atau meninggalnya seseorang. Jangan sampai orang anggap gara-gara gerhana ini gara-gara meninggalnya anak Nabi. Enggak. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian anak Rasulullah yang perempuan semuanya dari Khadijah. Ya. Yang pertama Zainab, ini istrinya Abul As bin Rabi, wafat karena sakit di usia 29 tahun sebelum Nabi wafat. Ya, dikuburkan di Baqi sebelum Nabi wafat. Ya. Kemudian Ruqayyah, istrinya Utsman bin Affan. Ini juga wafat ketika perang Badar. Sakit juga, bukan dalam peperangan, enggak, justru Utsman enggak ikut perang Badar karena Nabi suruh jaga istrinya. Ya. Maka Utsman gak ikut perang Badar. Ya. Kemarin juga ada yang namanya Utsman. Kemudian wafat ketika perang Badar, bukan karena ikut tapi karena sakit. Kemudian Utsman nikah lagi dengan adiknya, yaitu Ummu Kulsum. Ya, Ummu Kulsum. Tapi ini juga wafat sebelum Nabi wafat. Ya. Jadi Masya Allah, Nabi anak laki-lakinya wafat semua usia kecil, anak perempuannya sudah dewasa, wafat juga sebelum Nabi wafat. Yang tersisa Fatimah, yang wafat setelah Nabi wafat Fatimah. Yang kita tahu Fatimah istrinya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini jangan ini. Fatimah wafat 6 bulan setelah Nabi wafat. Ya, tapi lahir dari Fatimah Hasan dan Husain. Yang dari situ lahirlah keturunan-keturunan Nabi SAW sampai hari kiamat nanti. Ya. Ini wafat 6 bulan setelah Rasul wafat. Juga tidak begitu tua dalam usia 27 tahun. Ya, baru dalam usia 27 tahun. Ya, Masya Allah, bayangkan Nabi wafat cuma 1 anaknya yang masih hidup, yaitu Fatimah. Itu pun sebentar setelahnya wafat. Hanya 6 bulan setelah Nabi wafat, maka Fatimah pun wafat. Ya. Ini beberapa hal yang terkait dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada beberapa hal yang lain sebenarnya yang disebutkan di sini. Di antaranya nama-nama keledai beliau dikumpulkan oleh para ulama. Nama-nama ontaknya, nama-nama kudanya. Nabi punya hewan-hewan tunggangan dan dikasih nama. Dan ini boleh kita namai hewan peliharaan kita atau tunggangan kita. Punya motor, punya mobil, dikasih nama. Ini si Jagur, ini si apa namanya. Boleh saja. Ya. Nabi ngasih nama hewan tunggangannya, nama pedang beliau ada namanya juga.
Di antaranya disebutkan pula mukjizat-mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja mukjizat-mukjizat yang pernah diriwayatkan dari beliau? Suatu hal yang luar biasa. Terbelahnya rembulan, yang tentunya Al-Quran yang paling besar, ya. Kemudian terbelahnya rembulan, bagaimana Nabi bisa memperbanyak makanan, bagaimana air keluar dari sela-sela jarinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hal-hal yang lainnya banyak, ya. Dikumpulkan oleh para ulama, mudah-mudahan bisa kita bahas di lain waktu. Sampai sini yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita semakin mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengenal sirahnya, dan kita pun semakin menikmati Islam ini dengan mengikuti Nabi. Karena Islam ini, berislam ini yang mengikuti siapa? Mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada kekhususan Nabi tadi seperti sudah kita bahas, nggak bisa kita ikuti, itu khusus bagi Nabi. Tapi itu hanya sedikit, tidak merupakan bagian besar dari syariat. Hukum asalnya semua perintah kepada Nabi, perintah kepada umatnya. Semua yang diperbolehkan untuk Nabi, diperbolehkan untuk umatnya. Sebagaimana larangan untuk Nabi, larangan untuk umatnya. Hukum asalnya, kecuali pada sedikit-sedikit perkara saja yang memang kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang menaati nabinya, dan mudah-mudahan sebagaimana kita mempelajari tentang beliau, kita pun dikumpulkan oleh beliau nanti di surganya. Sebagaimana mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dan menjadikan akhir hidup kita akhir hidup yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Silakan ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Iya. Assalamualaikum. Kita boleh menikahi mantan istri anak, mantan istri anak. Bagaimana dengan kalau anak angkatnya itu perempuan? Apakah itu dia langsung dinikahi atau bagaimana untuk anak angkat perempuan? Gimana kan? Tadi kan boleh menikahi mantan dari anak angkat laki-laki.